Guys, welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih strategi untuk nyusun portofolio saham untuk investasi jangka panjang untuk berbagai macam profil resiko. Mulai dari profil resiko yang defensif, profil resiko yang moderat, sampai yang agresif. Ya, jadi di sini kita bakalan bahas nih ya, gimana sih alokasi portofolio untuk masing-masing profil resiko, mulai dari defensif, moderat, dan juga agresif. Supaya teman-teman setelah nonton video ini, kalian bisa atur portofolio kalian sendiri, ya, alokasinya ke saham mana berdasarkan profil resiko kalian masing-masing. Ya, jadi pastiin teman-teman tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel ini kalau teman-teman belum subscribe. Dan juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas ya strategi nyusun portofolio untuk investasi saham jangka panjang berdasarkan profil resiko kita masing-masing. Ya, jadi di sini nanti gue bakalan ajarin kalian gimana caranya nyusun portofolio investasi saham untuk jangka panjang berdasarkan berbagai jenis profil resiko. Nah, sebelum kita nyusun portofolio sahamnya, ya, pertama-tama gue mau jelasin dulu tentang kategori dari saham-sahamnya. Ya, jadi untuk saham-saham yang nanti akan kita masukin ke dalam portofolio investasi, ya, saham-sahamnya itu dibagi ke beberapa kategori, gitu ya. Nah, kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu dividen stock. Nah, kategori ini isinya saham-saham perusahaan bagus, perusahaan stabil, yang mana ini saham-saham perusahaannya dia bagi dividen yang gede, ya, sekitaran 8% yield sampai 11%-an yield, yang mana saham-saham ini nantinya bisa kasih investornya itu passive income rutin yang gede. Ya, jadi ini adalah saham perusahaan bagus yang bagi dividen gede untuk nantinya jadi sumber passive income. Ya, ini kategori yang pertama. Dividen yield-nya di kisaran 8% sampai 11%. Ya, contoh saham-sahamnya ada saham-saham kayak BBRI, BMRI, BBNI, saham perbankan besar ya. Terus juga ada saham perbankan second liner, contohnya kayak BNGA, ya. Ada saham-saham non perbankan kayak MPMX, MSTI, SMSM, SPTO, Pancabudi, Pegas ya. Dan mungkin beberapa emiten komoditas dan energi teman-teman bisa masukin juga ke kategori ini. Contohnya kayak ADRO, AAD gitu ya. Ini kategori yang pertama, dividen stock. Oke, nah next kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu capital gain stock. Nah, kategori yang ini isinya itu adalah saham-saham perusahaan bagus, tapi dividennya kecil. Ya, dividennya kecil dan potensi capital gain-nya itu besar. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kategori pertama itu saham-saham perusahaan bagus yang dividennya gede. Kalau kategori kedua itu saham-saham perusahaan bagus, perusahaan yang stabil, perusahaan besar, tapi dia lebih condong ke growth-nya. Ya, lebih condong ke potensi capital gain yang besar dalam jangka panjang. Potensi dividennya itu kecil, teman-teman ya. Ini isinya itu bisa saham-saham growth stock, bisa juga saham-saham value stock. Ya, contohnya kalau di Indo itu ada saham-saham kayak BRIS, saham-saham kayak ADMR, ya, yang mana saham-saham kayak BRIS sama ADMR ini saham perusahaan yang secara ukuran BRIS itu cukup besar, teman-teman. Untuk ADMR ini ukurannya menengah, tapi mereka punya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus untuk kedepannya. Ya, nah kategori kedua ini juga termasuk saham-saham yang ada di bursa US, saham-saham growth ya, contohnya kayak Google, Amazon, Meta, Microsoft, ya, Apple, Nvidia, itu termasuk kategori 2 yang mana mereka bisnisnya itu lagi dikembangin secara masif ya. Mereka lagi ngeluarin duit yang gede, capex yang gede untuk ngembangin digital infrastructure, untuk ngembangin AI gitu ya. Jadi mereka lagi ngembangin bisnisnya secara besar-besaran untuk ngembangin infrastruktur digital, ngembangin AI, ngembangin data center, ngembangin cloud computing dan lain sebagainya untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Gitu ya. Jadi isinya ini perusahaan-perusahaan yang growth gitu ya, perusahaan-perusahaan yang punya potensi capital gain yang gede. Nah, kategori 2 ini isinya nggak cuma saham-saham yang growth-nya gede, tapi saham-saham value stock ya, yang punya potensi upside yang gede. Ya, contoh nih ya, menurut gua beberapa saham kayak saham US tuh ya, kayak PayPal, Adobe ya, Accenture, Lululemon ya, itu saham-saham yang punya potensi capital gain yang gede ya, saham-saham value yang punya potensi capital gain yang gede, teman-teman ya.
Terus juga ada saham-saham kayak Berkshire Hathaway, ya itu juga masuk kategori 2, gitu ya. Nah, selain dari saham-saham yang gede di capital gain, ya, kategori 2 isinya itu juga ETF yang orientasinya itu lebih ke growth, teman-teman ya. ETF dari Vanguard, ETF dari State Street, dari Invesco, ya, contohnya kayak ETF VGT, VUG, ya, ETF kayak QQQ. ETF yang kategorinya growth itu masuk ke kategori yang kedua. Nah, kategori yang ketiga, yang terakhir itu adalah volatile stock. Nah, ini adalah isinya saham-saham volatilitas tinggi, teman-teman ya. Isinya saham-saham yang volatilitasnya tinggi dengan story yang menarik nih untuk kedepannya. Jadi ada story tertentu yang ngebuat sahamnya itu naik dan juga cukup volatil, teman-teman ya. Nah, ini beberapa contoh, teman-teman ya. Contohnya kayak Bumi, Dewa, terus juga saham-saham konglo ya, kayak Brand, BRPT, ya, CBDK, atau di saham US itu juga ada saham yang cukup volatil, yaitu saham SoFi. Ya, ini beberapa contoh. Tentunya teman-teman bisa cari sendiri ya saham-saham yang volatilitasnya tinggi dengan story yang menarik untuk trading, teman-teman ya. Nah, jadi untuk kategori yang ketiga, ini kategorinya itu adalah untuk trading jangka pendek, trading jangka menengah. Ya, kategori 1 sama 2 itu lebih ke investing jangka panjang. Kategori 3 ini lebih ke saham-saham yang volatilitasnya tinggi untuk trading jangka pendek, gitu ya. Nah, jadi itu 3 kategorinya, teman-teman ya. 3 kategori ini nantinya kategori-kategori ini akan kita pakai untuk nyusun portfolio. Oke? Nah, dari sini ya kita udah bisa dapat gambaran ya. Kategori 1 itu saham-saham yang high dividend. Kategori 2 itu saham-saham yang lebih ke arah capital gain, ya. Dia punya potensi growth yang bagus, bisnisnya bagus, gitu ya. Dia punya potensi upside yang gede untuk kedepannya dalam jangka panjang. Itu kategori 2. Kategori 3 itu adalah saham-saham yang benar-benar volatilitasnya itu tinggi banget. Nah, setelah kita nyusun kategori saham-sahamnya, sekarang kita akan mulai untuk bikin susunan alokasi portofolionya. Nah, untuk yang pertama, gue akan mulai dari portofolio untuk profil resiko defensif. Nah, ini portofolio untuk teman-teman yang profil resikonya itu konservatif atau defensif. Ya, jadi teman-teman nggak mau terlalu banyak resiko. Ya, kalian juga nggak mau terlalu banyak mantengin market. Ya, kalian pengennya pasif aja. Kalian nggak mau terlalu ribet. Ya, nah portofolio kayak gini menurut gue cukup cocok nih buat kalian. Ya, jadi alokasinya itu adalah 80% itu dividen stock. Ya, 20% itu di capital gain stock. Gitu ya. Jadi ini adalah portofolio di mana teman-teman bisa dapat passive income rutin dari saham-saham yang ada di kategori dividen stock. Ya, saham-saham yang tadi udah gue sebut ya, kayak BBRI, BMRI, BBNI gitu ya. Saham-saham kayak MPMX ya. Jadi teman-teman bisa dapat passive income rutin nih dari saham-saham dividen stock. Ya, dan alokasinya 80%. Sisanya 20% itu di capital gain stock atau ETF. Tapi untuk capital gain stocknya itu sebaiknya lebih ke ETF-nya aja. Ya, jadi teman-teman nggak usah beli saham individu, teman-teman fokus ke ETF-nya aja. Ya, mungkin ETF kayak QQQ, ETF kayak VGT, ETF kayak VUG, SCHG, ya, atau ETF yang arahnya itu lebih ke growth, teman-teman. Nah, itu 20% kalian isi dengan ETF yang kayak gitu. Ya, nah atau kalau teman-teman pengen ada tradingnya, teman-teman misalnya profil resiko kalian itu konservatif, defensif, tapi teman-teman tetap pengen trading. Nah, alokasinya itu seperti yang di pizza chart yang di sebelah kanan. Ya, dividen stoknya 70%, capital gain stoknya atau ETF-nya 20%, volatile stoknya untuk trading itu 10%. Gitu ya. Jadi ini portofolio untuk profil resiko defensif. Bang, kalau defensif berarti nggak ada resikonya dong? Enggak juga, tetap ada resiko. Yang namanya investasi di saham, pada akhirnya tetap ada resiko. Ya, cuman untuk profil resiko yang defensif, alokasinya tuh gue bikin kayak gini, itu supaya teman-teman itu sebagai investor yang defensif, teman-teman bisa dapat passive income rutin dari saham-saham yang kalian pegang. Gitu ya, mau naik turun, kalian tetap dapat passive income rutin dari dividen. Gitu ya, yang mana itu sedikit mengurangi resiko. Jadi bukan nggak ada resiko, saham-saham dividen stok pun bisa turun, ya, tapi dengan teman-teman dapat dividen itu bisa sedikit mengurangi resiko, ya, gitu teman-teman ya. Jadi portofolio profil resiko defensif itu seperti ini, oke? Nah, itu untuk profil resiko defensif atau konservatif. Nah,
Sekarang kita masuk ke profil resiko yang berikutnya, yaitu profil resiko moderat. Nah, untuk moderat ya, alokasi untuk capital gain stock sama dividen stocknya itu kurang lebih setara ya. Contoh nih kayak yang di kiri ya, dividen stocknya 40%, capital gain stocknya 40%. Ya, jadi setara nih alokasinya antara investasi di saham-saham yang high dividen, yang bisa kasih passive income rutin yang gede, sama investasi di saham-saham yang lebih ke growth, lebih ke capital gain, yang punya potensi upside yang gede, gitu ya. Itu alokasinya sama. Dan untuk profil resiko moderat, ya, menurut gua mulai agak diperbesar untuk alokasi ke volatile stocknya. Ya, sekitaran 20% alokasi. Gitu ya. Di sini gua anggap bahwa untuk investor yang profil resikonya moderat itu dia pengen ada trading lah. Meskipun mungkin alokasinya kecil. Ya, seperti yang di pizza chart yang di sebelah kiri, ya. Jadi dividen stoknya sama capital gain stoknya itu alokasinya sama, ya, 40-40. Ya, volatile stoknya 20% untuk trading. Gitu ya. Nah, nanti dari trading, dari profit trading, ya harapannya tentunya semoga profit gitu ya, nggak cut loss. Nanti profit dari trading itu bisa di-reinvest lagi dengan alokasi yang sama. Jadi misalnya gini, misalnya dari volatile stock teman-teman misalnya dapat profit itu 5 juta. Ya, kalian trading dapat profit 5 juta. Nah, 5 juta itu direinvestasi nih. Ya, profit 5 juta itu direinvestasi dengan alokasi yang sama. Berarti dari 5 juta yang ke dividen stock 2 juta, yang ke capital gain stock atau ETF 2 juta, ya. Terus sisanya 1 jutanya, 20%-nya itu kalian puterin lagi untuk jadi modal trading lagi. Gitu ya. Itu untuk yang pie chart di kiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap pengen lebih ke dividen, ya, teman-teman bisa pakai alokasi yang di pie chart yang sebelah kanan. Jadi dividen stoknya tetap gede 50%, ya, tapi untuk alokasi capital gain stoknya tetap besar di 40% dan volatile stoknya 10%. Gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang pengen ada keseimbangan, ada balance antara saham-saham perusahaan bagus dan high dividend dengan saham-saham perusahaan bagus yang lebih ke capital gain. Nah, profil resiko moderat ini cocok buat kalian yang seperti itu. Oke, next yang berikutnya ini adalah profil resiko growth. Nah, ini lebih ke teman-teman yang ngincernya itu growth jangka panjang. Ya, portofolio kayak gini cocoknya buat teman-teman yang ngincer capital gain dalam jangka panjang. Gitu ya, dimana seperti yang teman-teman bisa lihat di pizza chart-nya, ya, capital gain stock-nya itu alokasinya 50%, ya, mayoritas dari total alokasi. Gitu ya. Capital gain stock-nya atau capital gain ETF-nya alokasinya 50%, ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang pengen investasi jangka panjang dan pengennya itu ngejar capital gain. Ya. Nah, sisa alokasinya itu 30% ke volatile stock. Jadi teman-teman juga bisa dapat tambahan income dari trading gitu ya, 30%, ya. Dan 20% sisanya itu ke dividen stock. Ya, jadi untuk profil resiko growth ini sebenarnya sudah mulai agak agresif nih. Ya. Jadi alokasinya 50% ke capital gain stock atau growth stock atau ETF, ya, 30% untuk trading. Jadi alokasi untuk tradingnya udah lumayan besar. Sisanya 20% itu ke dividen stock supaya teman-teman tetap bisa dapat passive income rutin. Gitu ya. Atau kalau mau yang lebih agresif lagi, mau yang lebih dominan lagi capital gain stocknya, teman-teman bisa pakai pizza chart yang kanan. Jadi capital gain stocknya 60%. Ya, jadi mayoritas teman-teman investasi di saham-saham growth atau ETF growth, gitu ya. Kalian memang benar-benar mau fokusnya itu growth jangka panjang, kalian suka dengan strategi growth investing jangka panjang, teman-teman bisa pakai pie chart yang sebelah kanan tuh ya, capital gain stocknya atau ETF-nya itu 60%, terus volatile stock sama dividen stocknya masing-masing 20% ya. Ini cocok buat teman-teman yang pengen pakai strategi investasi growth investing. Ya, kalian suka dengan strategi growth investing tapi teman-teman tetap pengen ada penghasilan dari dividen dan juga penghasilan dari trading. Gitu ya. Jadi kalian growth investing tapi teman-teman dapat income rutin, passive income rutin dari dividen dan juga teman-teman dapat tambahan income dari volatile stock yang kasih profit. Ya, tapi semoga profit. Jadi buat teman-teman yang
mau pakai profil resiko growth, itu ya saran gue sebaiknya teman-teman juga belajar trading gitu ya, belajar analisa bandarmologi ya, gimana caranya baca broker summary, teman-teman juga belajar analisa price action ya, kalian baca chart, kalian baca trend gitu ya. Jadi nggak cuman fundamental aja, teman-teman harus belajar bandarmologi sama technical gitu ya. Untuk portofolio profil resiko growth ya sama yang tadi moderat, itu teman-teman mesti belajar bandarmologi, teman-teman mesti belajar analisa price action, analisa technical. Nah, kita masuk ke portofolio untuk profil resiko yang terakhir, yaitu portofolio untuk profil resiko agresif. Nah, ini untuk teman-teman yang memang di bursa saham itu pengennya cepet. Kalian suka dengan saham-saham yang pace-nya itu cepat, teman-teman. Ya, kalian suka dengan saham-saham yang geraknya itu kenceng, gitu ya. Kalian nggak bisa tuh buy and hold lama, gitu. Itu kalian nggak bisa. Kalian pengennya berapa hari ke depan udah TP, berapa hari ke depan udah cuan, gitu ya. Nah, portofolio kayak gini, ini cocok buat kalian, gitu ya. Portofolio kayak gini cocoknya buat kalian, ya. Terutama mungkin yang kanan, teman-teman ya. Yang kanan itu pizza chart yang kanan itu buat teman-teman yang memang pengennya agresif banget, ya. Volatil stoknya 50%. Ya, jadi separuh dari portofolio kalian itu isinya saham-saham yang untuk trading. Gitu ya. Jadi kalian bener-bener ini profil resikonya yang agresif banget, kalian pengen main cepet, main kenceng gitu ya. Kalian nggak bisa tuh yang buy and hold, itu nggak bisa. Nah, kayak gini contohnya portofolio yang cocok buat kalian. Ya, di situ gua tetap taruh 40% di capital gain stock atau ETF supaya teman-teman juga bisa tetap dapat potensi capital gain, potensi growth jangka panjang dari perusahaan-perusahaan yang bagus dan bertumbuh ya. Terus sisanya 10-20% itu di dividen stock. Jadi supaya teman-teman tetap dapat passive income rutin. Teman-teman tetap dapat dividen rutin yang mana itu kasih kalian passive income, yang mana passive income-nya ini nantinya bisa teman-teman puterin lagi untuk jadi modal trading. Gitu ya. Untuk portofolio yang sebelah kiri ya, itu lebih ke seimbang ya antara volatile stock sama capital gain stock. Ya, dividen stoknya 20%, tapi kalau teman-teman mau lebih agresif lagi, bisa pakai pizza chart yang sebelah kanan. Ya, nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk alokasi, untuk portofolio, untuk teman-teman yang profil resikonya agresif, kalian pengennya itu trading yang benar-benar fast pace. Ya, kalian suka dengan gejolak pasar, teman-teman suka dengan saham-saham yang naik turunnya kenceng, nah, silakan pakai portofolio yang kayak gini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight kalian tentang saham. Cara untuk dapetinnya, teman-teman langsung aja masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia, terus kalian masuk ke tab store. Ya, nah teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah benefitnya. Cara joinnya, teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah teman-teman join, setelah teman-teman gabung, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian multiple playlist, di situ akan ada playlist-playlist yang isinya itu adalah benefit untuk teman-teman member. Ya, mulai dari stock pick, e-course investasi, ya, pelajaran cara pakai AI, deep analysis dari saham-saham, ya, terus juga ada tutorial untuk join ke grupnya, dan juga ada artikel khusus member. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, jadi overall, untuk portofolio saham berdasarkan profil resiko, untuk profil resiko defensif, yang mana ini cocok untuk investor yang pengennya itu passive investing, ya, investor yang pengennya itu investasi itu ya pasif aja, atau istilahnya itu tinggal tidur aja. Alokasi yang cocok untuk investor yang kayak gini itu adalah mayoritas ke saham-saham yang high dividend supaya investor bisa dapat passive income rutin dari saham-saham yang dipegang, dan juga ada sedikit alokasi ke ETF ya. Nah, terus untuk profil resiko moderat ini cocok untuk investor yang pengen ada balance antara passive income dari dividen dan juga capital gain dari saham-saham yang potensi growth-nya itu bagus gitu ya. Nah, alokasi yang cocok untuk investor yang kayak gini itu adalah jadi dibagi rata antara saham-saham yang passive income dari dividen yang gede dan juga saham-saham yang potensi growth-nya itu gede, itu dibagi sama rata ya, mungkin 40% gitu ya. Nah, terus sisanya 20% lagi itu saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Terus untuk profil resiko growth, nah ini cocok untuk investor
yang memang nyarinya itu adalah growth stock. Pengennya fokus ke growth investing jangka panjang, fokusnya ke capital gain aja. Nah, alokasi untuk investor yang kayak gini, alokasinya itu adalah isinya mayoritas saham-saham yang memang growth-nya itu bagus, ya, potensi capital gain-nya gede, mayoritas alokasi ke sana, sekitaran 50-60%. Baru sisanya itu dibagi rata antara saham-saham high dividend dan juga saham-saham yang high volatility. Dan untuk profil resiko yang terakhir, yaitu yang agresif, nah ini cocok untuk investor yang mau investasi dan trading di saham-saham yang volatilitasnya itu tinggi. Jadi naik turunnya itu kencang, teman-teman. Nah, alokasi yang cocok untuk investor atau trader yang kayak gini, ya alokasinya itu adalah mayoritas itu alokasi ke saham-saham yang high volatility. Terus cukup banyak juga alokasi ke saham-saham yang potensi growth-nya gede, saham-saham yang potensi capital gain-nya itu tinggi untuk jangka panjang, baru sedikit alokasi ke saham-saham yang high dividend. Dan buat teman-teman yang segera mau mulai investasi dan segera mau mulai untuk nyusun portofolio kalian berdasarkan profil resiko yang tadi udah kita bahas, ya. Nah, untuk investasinya gimana? Untuk investasinya itu teman-teman bisa pakai beberapa platform. Ya, untuk saham Indonesia, teman-teman bisa pakai platform kayak Bibit, iPod, Stockbit, Makmur. Untuk saham Amerika, teman-teman bisa pakai platform kayak GoTrade Indonesia dan XTB. Dan kalau kalian mau investasi di saham Indonesia sekaligus saham Amerika dalam satu aplikasi, teman-teman bisa pakai aplikasi Ajaib Alpha dan juga Peluang. Ya, jadi teman-teman bisa pakai platform-platform ini untuk mulai investasi dan nyusun portofolio saham kalian untuk jangka panjang. Oke, so itu dia ya, gimana strategi untuk nyusun portofolio saham untuk invest jangka panjang untuk berbagai macam profil resiko. Ya, harapannya dari sini teman-teman udah bisa nyusun portofolio saham kalian sendiri berdasarkan profil resiko masing-masing. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman bisa scan QR yang ada di bawah untuk kasih support ke Todopedia supaya Todopedia ke depannya itu makin semangat bikin konten yang terbaik buat kalian. Dan disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya. Jadi saham-saham yang tadi gua sebut sepanjang video ya, itu video ini sama sekali bukan untuk rekomendasi, bukan untuk ngajak kalian untuk beli saham tersebut, tapi itu cuman kasih tuntunan untuk alokasi portofolio. Ya, keputusan untuk beli saham apapun itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.